Tidak ada yang namanya pahlawan di Stream Valley, yang ada hanya panda yang gemuk. Di antara mereka ada Bos Akai, penjual ikan dengan rutinitas membosankan yang hanya memancing ikan dan menjual hasil tangkapannya. Suatu hari sebuah ide yang sangat menyenangkan muncul di kepalanya, menjadi pahlawan. Sosok pahlawan di dalam legenda biasanya memiliki pedang, bertarung melawan naga yang jahat, melindungi rakyat dari segala bahaya. Bos Akai mengepalkan tinju dengan tangannya yang gemuk dan bertekad menjadi pahlawan. Apapun masalah yang terjadi di sekitarnya, entah itu memperbaiki atap rumah, atau menyelamatkan seekor kucing, Bos Akai akan selalu hadir untuk menjadi yang pertama kali menawarkan bantuan. Satu-satunya yang menjadi masalah adalah, karena dia gemuk dan ceroboh dia hanya menambah masalah. Akai, berhentilah untuk menjadi pahlawan. Tetangganya bingung harus tertawa atau menangis. Meskipun begitu, Bos Akai tidak pernah menyerah. Pada suatu hari, ketika dia pergi memancing, dia memikirkan keempat Oriental Fighter dari Cadia Riverlands. Jika saja aku bisa bergabung dengan mereka. Bos Akai berkata pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia mulai mengayunkan tinju dan tendangan ke arah sungai. Tinju yang lemah. Salah. Tendangan yang buruk. Salah. Reaksi yang lamban. Buruk. Dan kamu ingin menjadi Oriental Fighter? Suara raungan amarah keluar dari dalam sungai. Sementara perahu Bos Akai berguncang hebat seperti ada sesuatu yang telah memakan umpannya. Bos Akai, dengan berat 300 pon, hampir terjatuh ke sungai. Akhirnya, entah apa yang memakan umpan pancingnya, Bos Akai pun menarik kail pancingnya. Dia berhasil menangkap seekor katak. Katak itu melompat ke atas topi Akai mengelus janggutnya dan menyebut dirinya sebagai katak abadi, murid Great Dragon yang turun ke sungai dari Dragon's Altar. Sang katak berkata, Bos Akai memiliki bakat bela diri, dan jika Bos Akai mampu melewati masa latihannya, dia akan menjadi pahlawan yang tidak terkalahkan. Tentunya, dengan satu syarat, Bos Akai harus memberikan seluruh umpannya kepada sang katak. Cerita tentang murid panda gemuk dan guru katak kecilnya pun dimulai. Pada tahun pertama bersama guru barunya terasa sangat melelahkan, tetapi Bos Akai sangat bersemangat. Pada tahun kedua, juga sangat melelahkan, tetapi sang panda yang gigih tetap bertahan. Pada tahun ketiga, terasa jauh lebih melelahkan, dan Bos Akai hampir saja menyerah. Di bawah bimbingan katak abadi, Bos Akai secara perlahan mampu menguasai seni bela diri dan mengembangkan jurusnya sendiri, Panda Punch. Begitulah ia menyebutnya. Dengan jurus baru yang ia ciptakan dan latihan selama bertahun-tahun, Bos Akai dapat menangkap pencuri dan menghajar hewan buas dengan mudah. Namun, saat dia tidak mengejar pencuri atau menjaga desa, sang panda dan guru kataknya akan pergi memancing bersama di sungai. Katak itu sering duduk di bahu Bos Akai sambil melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja, Bos Akai masih memakai pancingnya sebagai senjata. Kami, para ahli bela diri tidak pernah meremehkan diri sendiri. Ucap katak abadi dengan serius. Selama kamu berlatih keras, aku bisa menjadi Oriental Fighter kelima dan dipuji semua orang. Bos Akai memotong ucapan gurunya dengan cepat. Karena bingung,
Katak abadi melompat dan memukul perut Bos Akai. Apakah itu satu-satunya alasan kamu berlatih seni bela diri? Untuk diakui semua orang? Untuk dipuji? Sang panda mengelus perutnya yang kesakitan. Tetapi guru, bukankah ketika menjadi pahlawan merupakan hal yang paling keren? Dikenal banyak orang dan menjadi bagian dari cerita mereka? Menjadi pahlawan tidak semudah menjadi bagian cerita mereka. Untuk menjadi pahlawan sejati, kamu harus melakukan pengorbanan yang sesungguhnya. Bos Akai tidak memahami perkataan gurunya pada saat itu, tetapi gurunya tahu muridnya akan memahaminya suatu hari nanti. Beberapa hari setelahnya, Bos Akai secara perlahan berhasil menyempurnakan jurus pukulan panda miliknya. Dia semakin dekat untuk menggapai mimpinya. Pada suatu hari, Oriental Fighter datang ke Stream Valley untuk menjalankan misi. Bos Akai, si penggemar mereka, dengan cepat menuju tempat mereka menginap dan mengintip dari luar dinding. Para Oriental Fighter sedang berlatih bela diri di pekarangan. Dengan rasa kagumnya, dia pun mengikuti latihan mereka. Karena gerakan mereka terlalu cepat, dia jadi kesulitan mengikutinya. Tapi hal itu tidak menghentikannya untuk menikmati momen ini. Oriental Fighter merupakan 4 murid ternama dari Great Dragon, Ko Zilong, Ko Ling, Chi Wanwan dan Ko Baxia. Melihat tokoh legendaris secara langsung, Bos Akai sangat bahagia. Namun di saat yang sama, dia menyadari pukulannya yang kaku berada di tingkatan yang jauh berbeda dengan mereka yang luar biasa. Dia mulai mencari alasan untuk tidak mengikuti latihan bela diri bersama gurunya. Sakit kepala, sakit punggung atau bahkan sakit bulu. Pada saat itu juga Bos Akai secara tidak sengaja mengetahui bahwa Great Dragon tidak pernah memiliki murid seekor katak, tetapi pernah ada seekor katak yang menjadi pelayan. Katak yang ini, dulunya bertanggung jawab membantu Great Dragon untuk menangkap lalat atau serangga lainnya. Dia diusir dari Dragon Altar oleh para penjaga karena dia mempelajari seni bela diri tanpa sepengetahuan Great Dragon. Setelah mengingat kembali, Bos Akai menyadari dia telah bertemu dengan katak yang dimaksud. Sejak saat itu Bos Akai berhenti menemui katak abadi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Bos Akai pergi menuju Dragon's Altar. Dia ingin mempelajari seni bela diri yang sesungguhnya dari Great Dragon, untuk menjadi pahlawan sejati dan melindungi Stream Valley. Seekor panda ingin belajar seni bela diri. Para Oriental Fighter merasa terhibur dengan keinginan anak desa yang gemuk ini dan mengajarinya beberapa jurus dari waktu ke waktu. Kemampuan Bos Akai mulai berkembang di bawah bimbingan Oriental Fighter. Bahkan Ko Zilong berjanji kepada Bos Akai untuk memperkenalkannya kepada Great Dragon setelah dia menyelesaikan meditasinya di suatu tempat terpencil. Bos Akai sangat bahagia, sehingga melupakan kenyataan bahwasanya dia bahkan belum mengucapkan salam perpisahan kepada katak abadi. Dan terjadilah bencana. Setelah mengusir Dewa Iblis, Lih Yuzong bersama pasukannya langsung menuju Dragon Altar. Dia ingin mengalahkan Great Dragon dan merebut tahta agung. Keempat Oriental Fighter segera pergi untuk bertarung melawannya. Namun, setelah mereka pergi, si Chang'e yang nakal pun membebaskan Sun, yang telah dikurung selama berabad-abad oleh Great Dragon. BG Sun sangat marah setelah mendengar tempat tinggalnya dijadikan sebagai tempat tinggal para panda sejak dia dikurung.
Dengan tongkat emas di tangannya, BG Sun pergi ke Stream Valley, bersumpah menghabisi semua panda dan merebut wilayahnya kembali. Bos Akai merasa bimbang. Dia ingin ikut melawan Yu Zong bersama Oriental Fighter dan membuktikan kemampuannya di hadapan Great Dragon, tetapi di sisi lain, para panda yang tidak bersenjata tidak akan sanggup menghadapi BG Sun yang sedang murka. Tunggu, di sana juga ada katak. Bos Akai baru merasa ada sesuatu yang hilang pada bahunya. Dia menoleh dan menyadari di sanalah katak abadi biasanya duduk. Pada saat itu juga, Bos Akai mengingat apa yang telah diucapkan oleh gurunya dan alasan sesungguhnya untuk menjadi pahlawan kembali terlintas di pikirannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pahlawan sejati bertarung untuk rakyat, bukan untuk kejayaan. Sekarang, Stream Valley memiliki sebuah cerita baru, kisah sang panda yang kuat. Pada hari itu, BG Sun menghantamkan tongkat emasnya pada jalan masuk menuju Stream Valley, berteriak dengan amarah ingin menghabisi semua panda. Tidak tega melihat wilayah yang damai akan dihancurkan, seekor katak tua muncul dari kerumunan panda yang ketakutan dan bertarung melawan BG Sun sendirian. Katak abadi terlempar setelah hanya beberapa serangan dari BG Sun, dan disambut oleh sebuah tongkat pancing. Ini dia pahlawan kita, Bos Akai. Bos Akai dan katak abadi bertarung bersama untuk mengalahkan BG Sun. Pada saat kritis, Bos Akai menangkis tongkat BG Sun dengan jurus andalannya. Terkejut dengan keberanian dan kemampuan panda tersebut, BG Sun menarik tongkat emasnya. Tidak buruk untuk panda lemah sepertimu. Bukan hanya seekor panda, akulah sang panda, Bos Akai. Karena merasa terhibur, BG Sun memberikan kesempatan untuk menceritakan suatu kebenaran, dan kesalahpahaman pun terselesaikan. Sebelum Bos Akai meminta maaf kepada gurunya, katak abadi melompat dan meninju perutnya. Dasar anak nakal, tidak pernah mengikuti latihan. Apa kamu sudah memahami apa yang aku ajarkan hari ini? Setelah bahaya berhasil diselesaikan, sang guru dan murid pun pergi memancing ke sungai di Stream Valley. Bos Akai membagi umpan cacingnya, satu untuk ikan, satu untuk guru, satu lagi untuk ikan, satu lagi untuk guru. Terima kasih sudah